Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Kepala SMP Negeri 1 Hulu yang saat ini diwakili oleh Ibu Novi Lailin selaku Wakil Kepala Kesiswaan dan Ibu Hayati selaku Wakil Kepala Bagian Kurikulum. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Hulu dan staf karyawan TU SMP Negeri 1 Hulu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmatnya kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua atas kehadirannya dalam acara Aksi Nyata Modul 1.4 Webinar Budaya Positif Implementasi Keyakinan Kelas dalam Menanamkan Budaya Positif di Kelas dan di Sekolah oleh Ibu Asih Susilawati SPD, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Perkenankanlah di sini saya selaku pembawa acara menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian acara yang kedua yaitu webinar, presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Asih Susilawati, calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Kemudian acaranya berikutnya adalah tanya jawab dan diakhiri dengan acara penutup. Marilah kita menginjak acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu acara webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Asih Susilawati SPD sebagai calon guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Hulu, yang terhormat Ibu Novi Lailin sebagai Wakil Kesiswaan, dan yang terhormat Ibu Hayati sebagai Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Hulu serta rekan-rekan staf tata usaha yang saya hormati. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat menjalankan tugas dan kewajiban kita dengan baik, dan diantaranya kita dapat menyelenggarakan acara webinar yang merupakan salah satu tugas saya sebagai guru penggerak. Sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya mohon izin saya di acara webinar ini merupakan salah satu tagihan dari tugas saya sebagai guru penggerak Angkatan 6 Kabupaten Rembang. Di antaranya kita harus mengimbaskan materi dalam modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelumnya saya juga mohon izin di sini nanti saya semacam Mbak Ibu ya, tidak saya yang pinter ilmunya tidak, tapi kita berbagi, kita berbagi apa yang sudah saya dapatkan selama sampai saat ini modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak. Sedikit merefleksi Bapak Ibu, bahwa sudah 2 bulan saya menjalani pendidikan guru penggerak, ada satu modul yang sudah kita terima. Modul yang pertama 1.4 itu tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang kedua modul 1.2 tentang nilai dan peran guru. Ya, kemudian yang ketiga visi guru penggerak.
Kemudian yang terakhir, yang ini nanti akan saya presentasikan, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Non sewu, Bapak Ibu, ini profil saya. Pada pagi ini webinar tentang modul 1.4 budaya positif, saya mengambil sebuah tema, yaitu tentang implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah. Nama saya Asih Susilawati, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Bapak Ibu yang saya hormati, melihat dari tema yang saya bawakan saat ini, yaitu tentang implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah, mungkin Bapak Ibu ada semacam pertanyaan ya, keyakinan kelas itu apa? Selama ini yang ada di kelas itu kita kenal dengan istilah apa, Bapak dan Ibu? Yang membuat murid biar teratur, istilahnya menggunakan apa, Bu? Tata tertib. Apalagi, Bu? Ikrar siswa nggih. Napa malih? Ada banyak istilah yang kita gunakan untuk bagaimana budaya positif itu bisa diterapkan di kelas. Untuk istilah monggo kita pakai yang mana. Tetapi di sini saya mau mengimbaskan apa yang saya dapatkan, bahwa agar tata tertib, apa yang kita harapkan karakter tertanam pada diri anak-anak itu betul-betul melekat di hati mereka, dalam perilaku mereka, maka tidak hanya sekedar kesepakatan bersama itu tidak, tapi lebih dalam lagi, yaitu tentang keyakinan. Apa yang kita yakini harus kita jalankan melalui dorongan motivasi internal yang ada pada diri kita maupun murid kita. Untuk lebih lanjut, saya akan ada 6 pokok bahasan yang akan saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Nah, ini mungkin bagi kita istilah baru deh. Restitusi itu apa gitu ya? Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas, di mana nanti menerapkan keyakinan kelas dengan teori segitiga restitusi, yang insya Allah kalau kita sudah paham materinya, nanti kita itu dapat mengimplementasikan di kelas kita. Bisa di kelas kita sebagai guru, bisa kelas kita sebagai wali kelas. Insya Allah bisa memberikan perubahan yang positif pada budaya perilaku anak-anak. Baiklah, saya akan mulai yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini Bapak dan Ibu, kurikulum baru kita itu memang berbeda dengan kurikulum yang lama. Di kurikulum yang baru ini, kurikulum Merdeka, ini memang pembelajarannya harus dengan paradigma baru, harus dengan sesuatu yang baru. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang guru harus betul-betul menerapkan nilai dan peran kita sebagai seorang guru. Kita harus menyadari tugas kita itu sebagai guru itu bagaimana. Nah, ini terkait dengan modul 1.1 yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Ada pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan itu menuntut kodrat anak. Jadi anak-anak kita tuntun ya, sampai mereka itu menemukan kebahagiaan, keselamatan dalam hidupnya. Ya. Entah itu dia sebagai individu, sebagai anggota masyarakat, kelak ketika mereka terjun di masyarakat. Nah, sekarang apa itu? Pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu merupakan pembelajaran
yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, disinilah di kurikulum baru ini, pembelajaran dengan paradigma baru ini, kita harus seorang guru mampu memasukkan nilai-nilai karakter Pancasila itu ke dalam pembelajaran kita sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu masih ingat ya, profil pelajar Pancasila ada berapa ya? 6, betul sekali. Coba Bu Kartini nyontoh disebutkan dulu. J. Iya, Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan Bu Kartini betul sekali. Ada 6 profil, namanya profil, jadi karakter pada anak itu nanti profilnya kelihatan. Oh, anak ini sudah mencerminkan sebagai pribadi yang berakhlak mulia, jadi sudah mencerminkan karakter beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oh, anak ini dia itu toleransi dengan temannya dan sebagainya. Ya, jadi tugas kita di sini adalah pendidikan pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini saya terdiferensiasi itu kita memberikan pembelajaran pada anak itu sesuai kebutuhan mereka. Jadi kita sebagai guru harus mengetahui kodrat anak. Jadi kodrat anak itu secara pribadi dia itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Memang tidak mudah ya Bapak Ibu bagi kita untuk mengetahui karakter anak kita satu-satu, sangat sulit, tapi itu harus kita coba kita lakukan. Ya, kemudian kita juga harus memperhatikan kodrat alam. Kodrat alam itu kodrat alam apa yang ada secara geografis yang ada di lingkungan tempat tinggal anak-anak itu nanti akan mempengaruhi karakternya juga. Dan yang ketiga yaitu kodrat zaman. Kodrat zaman saat ini yang sedang dialami anak-anak adalah tantangan di bidang apa teknologi, yaitu yang paling rawan sekali media sosial itu memang kodrat zamannya sekarang seperti itu. Kita sebagai guru nilai peran kita di situ sangat-sangat dibutuhkan untuk menuntun anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita sampai dengan apa yang mereka cita-citakan sesuai kodratnya tadi, kodrat anak, kodrat zaman dan kodrat alamnya. Kemudian yang langsung yang kedua, disiplin positif. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa ancaman maupun hukuman. Jadi disiplin positif itu anak-anak itu melakukan sesuatu terdorong dari motivasi internal yang ada pada dirinya, bukan karena dia itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat upah, ingin mendapat hadiah agar tidak dihukum. Nah, biasanya anak-anak melakukan sesuatu datangnya takut terlambat sehingga dia bisa datang lebih awal. Mungkin diawali dari dorongan karena takut kalau dihukum bapak ibu guru, tapi nanti lama-kelamaan kalau budaya positif ini kita terapkan pada anak-anak, nanti mereka akan terdorong secara internal untuk melakukan disiplin positif secara sadar. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik maupun ekstrinsik. Tadi sudah saya jelaskan ya. Nah, sekarang langsung yang ketiga. Tadi ada 6 pokok bahasa, ini baru masuk yang ketiga. Motivasi perilaku manusia.
didik kita, termasuk kita sebagai guru, pasti dalam melakukan sesuatu itu memiliki motivasi. Apa yang memotivasi kita melakukan suatu perbuatan? Pengertian motivasi, dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi ada tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Nah, motivasi yang pertama, anak-anak kita ya melakukan suatu tindakan adalah menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, misalnya murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini merupakan motivasi dari luar, ini ekstrinsik. Melihat wajahnya Bu Kayati itu mungkin anak-anak sudah takut. Daripada dimarahi Bu Kayati, saya berangkat lebih awal. Itu mungkin yang mendorong dari luar, ekstrinsiknya seperti itu. Tapi setelah 1-2 kali sampai seminggu 2 bulan mereka mendisiplinkan diri untuk seperti itu, meskipun karena ketidaknyamanan dan karena takut dihukum. Tapi lama-lama ketika dia berangkat pagi merasakan nyaman, enak, akhirnya tujuan ini tidak menjadi alasan bagi mereka karena sudah terbentuk karakter. Mereka dengan sadar diri datang lebih awal. Kemudian yang kedua, motivasi yang kedua, mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan. Saya kalau disuruh basik paling seneng. Kenapa? Karena diberikan es. Bukan, jadi dia termotivasi secara ekstrinsik dulu karena mendapat imbalan. Itu ya. Terus yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Nah, ini Bapak dan Ibu, dari 3 motivasi ini, motivasi perilaku manusia itu yang paling ideal adalah yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan pada dirinya. Dia sadar diri sudah, oh saya itu kalau berangkat pagi ternyata nyaman buat saya, menyenangkan diri saya, jiwa saya menjadi lebih tenang. Jadi dia melakukan perilaku itu secara senang, kemudian nyaman dan ikhlas. Ya, itu. Lanjut ya Bapak Ibu. Sekarang yang keempat, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kalau tadi alasan melakukan suatu tindakan, sekarang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini terkait kebutuhan fisik kita, baik secara jasmani maupun secara rohani. Begitu juga kebutuhan anak-anak, baik jasmani maupun rohani. Kemudian yang kedua, kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini biasanya anak-anak kita, banyak anak-anak didik kita yang merasa dirinya kurang mendapatkan rasa kasih sayang, akhirnya dia istilahnya caper atau cari perhatian. Ya, kemudian penguasaan. Ini juga merupakan kebutuhan manusia. Ada mungkin kita menjumpai anak didik kita yang dia itu memiliki kebutuhan ini Bapak Ibu, penguasaan. Jadi anak yang seperti ini biasanya itu dia jiwanya itu ingin menjadi seorang pemimpin. Ya, dia ingin dihargai temannya, dia merasa bangga kalau dia dipuji temannya. Ini merupakan kebutuhan manusia, penguasaan. Kemudian kebebasan. Nah, ini anak-anak kita juga mempunyai kebutuhan dasar kebebasan. Misalnya ketika dia dari rumah sudah dibekali makan sama bundanya, dia merasa bosan dengan menu yang diberikan bundanya, dia merasa kurang bebas gitu. Sehingga terus dia itu berinisiatif membuka bekal temannya setiap hari secara bergantian, hanya dia ingin mendapatkan rasa bebas, ingin tahunya melihat menu-menu yang lain. Ya, kalau hanya melihat tidak masalah, tapi yang bermasalah itu kalau membuka terus ngincipi tanpa izin, ya, atau mungkin menghabiskannya. Nah, ini ya
Kemudian kesenangan. Nah ini banyak anak-anak kita yang kita jumpai, dia ingin mendapatkan kesenangan di sekolah, dia tertawa lepas, dia bermain-main, lebih suka bermain daripada di dalam kelas. Jadi dia memiliki kebutuhan yang lebih besar di dalam hal kesenangan. Nah ini kemudian Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah hukuman itu sifatnya lebih menyakitkan. Saya yakin Bapak dan Ibu sangat lekat sekali dengan istilah hukuman ya, anak-anak kita. Ya, kemudian muncul rasa tidak nyaman, itu yang dialami anak-anak. Ketika dia dihukum, itu bagi dia mungkin menyakitkan, mungkin karena perkataan gurunya, atau mungkin tidak nyaman karena terlalu berat hukumannya, sifatnya memaksa. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid bisa menjadi rendah diri karena bulian gurunya atau mungkin bulian dari teman-temannya. Kemudian disiplin dengan identitas gagal yang kedua yaitu penghargaan. Reward atau penghargaan yang kita berikan pada anak-anak itu belum semuanya seperti yang kita harapkan itu memacu motivasi. Tapi ada juga ini penghargaan justru memiliki dampak yang kurang baik bagi murid ya, yaitu tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri. Ketika misalnya orangan yang dapat 100 saya beri uang 100.000, ini menjadikan siswa yang lain yang nilainya di bawah rata-rata itu merasa rendah diri atau iri, nggak dapat uang kok itu terus, sementara kita nggak pernah dapat gitu ya. Kemudian mematikan kreativitas, maksudnya apa? Anak yang sudah kita beri reward tadi penghargaan uang 100.000, dia merasa sudah cukup pada posisi itu, dia tidak mau lagi meningkatkan kreativitasnya sebagai seorang murid, dia tidak ingin memiliki rasa tahu yang lebih jauh. Itu dampak negatifnya. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah ini Bapak Ibu, kenapa di rapot kurikulum kita sekarang itu tidak boleh mencantumkan ranking di rapot, karena itu bisa menghukum, istilahnya menghukum anak-anak yang rankingnya bawah ya, sehingga tidak boleh dimunculkan. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini berikutnya konsep disiplin dengan identitas sukses. Ini ada konsekuensi, ada istilah restitusi ya. Konsekuensi penguatan jangka pendek perlu memonitor keberlanjutannya, kemudian ada stimulus dan respon, murid menghormati peraturan, kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, konsekuensi ini biasanya Bapak Ibu guru untuk menangani anak-anak yang melakukan pelanggaran atau pelanggaran disiplin yang berulang. Kamu sudah sekian kali terlambat masuk, misalnya kamu sudah dalam seminggu 4 kali terlambat masuk, berarti konsekuensinya kamu harus seperti ini misalnya gitu. Itu namanya konsekuensi. Kemudian sekarang yang restitusi. Murid lebih bertanggung jawab untuk berperilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol, ya, dirinya memegang kontrol. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Dan restitusi itu seperti apa? Biar lebih jelas Bapak dan Ibu. Nah ini ada restitusi, ini mungkin istilah baru buat kita ya. Restitusi adalah kondisi di mana murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini teori dari Daniel Goosen ya, beliau menyampaikan bahwa dengan restitusi itu anak bisa menemukan solusi untuk memperbaiki dirinya menjadi pribadi yang lebih baik, karakternya menjadi lebih baik, sehingga ketika mereka kembali pada teman-temannya itu sudah pada posisi terkontrol karena dia mengontrol dirinya, memperbaiki dirinya, dan dia pun akan lebih menjadi anak yang percaya diri. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ini yang kita tanamkan pada anak.
Kemudian memperbaiki hubungan, tawanan bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, dan menguatkan serta fokus pada solusi pemecahan masalah. Nah, sekarang kita buat perbandingan nih Bapak Ibu, perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Ini kelihatannya menarik karena di sekolah kita itu banyak sekali karakter-karakter yang muncul, permasalahan yang muncul dari anak-anak kita yang bervariasi setiap hari. Contoh kasus di sini, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, yang bentuk hukuman, ya, guru menghukum siswa tersebut lari lapangan 2 putaran. Itu pun guru marah. Nah, dan murid menjadi takut. Biasanya kalau menghukum itu ada yang nadanya harus Bapak Ibu. Mesti nadanya agak, oktavnya agak naik nih. Nadanya agak naik, bahkan mungkin ekspresi tubuhnya juga seram buat anak-anak. Apalagi kalau bapak-bapak ya, matanya mungkin agak melotot, terus ini apa? Kumisnya bintir. Ya. Ini anak-anak sudah takut, ya. Dihukum secara fisik lari lapangan 2 putaran. Nah, ini untuk anak-anak menjadi tidak nyaman. Ini hukuman. Kemudian konsekuensi dengan kasus sering tidak mengerjakan PR. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Jadi menulis lagi 3 kali lipat. Gurunya lebih tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini lebih penanganannya lebih persuasif lagi daripada hukuman nih. Kemudian sekarang restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas, dirinya, dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, restitusi ini Bapak dan Ibu, cara penyelesaiannya itu guru mengajak berbicara anak, ya, diajak anak itu dituntut, diajak untuk mencari solusi pemecahan masalah yang mereka hadapi. Kenapa kok sampai seringkali tidak mengerjakan PR? Sekarang yang kelima, ini posisi kontrol yang penting untuk kita pelajari. Posisi kontrol restitusi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya sendiri mengenal materi restitusi juga baru kali ini, jadi saya sangat menarik sekali ini, sangat pas dengan situasi sekolah kita ya. Perbedaan 5 posisi kontrol. Nah ini nanti Bapak Ibu kita termasuk yang mana? Jadi selama kita menjadi guru itu yang kita terapkan pada murid kita itu yang mana? Yang pertama menghukum. Misalnya perkataan yang dilakukan guru, ada kasus siswa sering terlambat masuk sekolah. Yang penghukum ini, yang kontrolnya penghukum posisinya. Pasti selalu kamu yang terlambat. Sana kamu menyapu halaman sekolah sampai 2 jam pelajaran. Nah ini kira-kira sering kita terapkan enggak Bapak Ibu? Bukan sering, pernah deh. Pernah deh kita ini? Sekali-kali pernah, terima kasih. Nanti kita lihat, kita gambar yang mana ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Siswa yang terlambat masuk sekolah, itu nanti dia merasa bersalah ketika gurunya mengatakan ya, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Bahkan gurunya sambil menangis, seperti saya kemarin ya. Ini membuat rasa kecewa, dan betul ada beberapa anak yang menyesali dan kecewa ya. Terus kemudian yang ketiga, memposisikan dirinya sebagai teman. Ayolah yang disiplin buat guru, ayolah yang disiplin buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, tapi ayolah kamu menjadi anak yang disiplin. Jadi menerapkan posisinya sebagai teman, tidak keras, tidak memaksa, kata-katanya juga tidak menyakitkan, tapi karena pendekatan itu justru anak mau berubah gitu. Kemudian pemantau. Pemantau ini kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini pemantau guru yang seperti ini biasanya dia itu melihat kesalahan anak yang tidak masuk, terus dia diingatkan kembali pada aturan yang telah disepakati itu apa. Gitu ya. Kemudian yang terakhir manajer. Posisi manajer ini untuk siswa yang terlambat masuk sekolah. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Otomatis anak menjawab ya.
iya Bu, saya terlambat masuk sekolah karena saya bangunnya kesiangan, misalnya seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu biar kamu tidak terlambat masuk sekolah? Pasti akan menjawab, ya saya harus bangun pagi Bu, tidur saya tidak kemalaman. Nah itu salah satu solusi. Nanti yang diharapkan itu Bapak Ibu dari 5 posisi kontrol ini harus dapat menempatkan diri pada kasus apa, pada posisi apa ketika kita menghadapi peristiwa yang dialami anak-anak kita yang melanggar kurang melakukan disiplin positif. Nah kita harus dapat mengambil posisi yang pas. Kalau menurut Bapak dan Ibu posisi yang pas yang mana, monggo silahkan dipikirkan nih yang pas buat kita. Berikutnya, nah ini yang terakhir nih tentang keyakinan kelas. Alhamdulillah ini kemarin saya mencoba menerapkan di kelas saya 8B yang kebetulan juga kemarin ada masalah. Dan ternyata setelah mencoba keyakinan kelas itu saya terapkan, ternyata pemikiran dari mereka sangat luar biasa. Mereka sebenarnya anak-anak hebat nih. Nah, di sini coba kita buat cara nih. Cara membentuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dan dibentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat siswa, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas atau warga sekolah dilibatkan saat membuat sebuah keyakinan. Jadi Bapak Ibu, keyakinan itu bisa kita buat di kelas kita, kelas mapel kita bisa. Misalnya Indah di kelas IPA secara internal membuat keyakinan kelas sendiri agar pembelajaran yang disampaikan itu dapat terserap oleh siswa, siswa dapat aktif, kreatif, kemudian Indah sebagai pemimpin pembelajaran di kelas juga dapat meyakinkan bahwa dengan keyakinan yang disepakati itu bisa meningkatkan kompetensi mereka ketika belajar di sekolah. Kemudian keyakinan kelas juga bisa dibuat di ini Bapak Ibu sekolah, kepala sekolah, Bapak Ibu guru didudukkan bersama, terus bersama-sama membuat keyakinan sekolah, sehingga keyakinan yang sudah ada itu yang dipercaya bersama, dilaksanakan bersama, ditaati bersama, ya itu bisa meningkatkan pelaksanaan visi dan misi sekolah yang disepakati, kemudian bisa mewujudkan tujuan dan cita-cita dari sekolah. Nah ini Bapak Ibu contoh ketika kemarin saya di kelas 8B menerapkan segitiga restitusi dengan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, anak saya beri pengarah dulu apa toh manfaatnya keyakinan kelas itu dibuat, dan saya refleksi dari pelanggaran-pelanggaran tindakan yang mereka lakukan selama saya bimbing sebagai wali kelas hampir 1 semester. Terus mereka saya beri kertas kecil untuk menuliskan, menurut kalian keyakinan kelas apa yang menjadikan kelas kalian itu menjadi bagus, nyaman, tertib, bersih, kemudian menjadikan kalian bersemangat belajar. Kira-kira apa yang menjadikan kalian rukun, tidak bertengkar? Akhirnya saya beri waktu hanya 5 menit. Di situ ada fotonya nih. Bahkan ada siswa yang ditutupi karena takut kalau tulisannya dilihat temannya, karena di situ tidak saya minta untuk menuliskan identitasnya, ya. Terus kemudian setelah mereka menulis, saya suruh angkat tangan. Sudah menulis semua? Sudah. Siap untuk dipasang di papan tulis? Nanti akan saya bacakan, gitu ya. Lalu, ya ini, mereka satu persatu menempelkan kertasnya di papan tulis. Kemudian saya membacakan. Ketika saya bacakan baru baris kelima, berarti baru 5 siswa. Ternyata ide-idenya sudah bagus, ya sudah bagus sekali. Kemudian, nah ini setelah dari 29 anak yang datang membuat keyakinan kelas, kita ambil kesimpulan, terus kita rangkum menjadi beberapa keyakinan kelas, kemudian disepakati, ditempel.
Nah ini kurang lebih keyakinan kelasnya. Kami akan disiplin waktu, kami akan saling menghargai, menghormati, dan menyayangi. Kami akan menghargai guru dan teman yang sedang berbicara. Kami akan menerapkan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Kami akan saling membantu dan bekerja sama. Kami belajar dengan semangat dan percaya diri. Kami gemar membaca dan menulis sebagai budaya literasi. Jadi contoh saja nanti kalau misalnya Bapak Ibu mau menerapkan keyakinan di kelas masing-masing ya, ini bisa diterapkan. Saya yakin nanti ada anak-anak banyak ini. Kelas kamu kotor, coba keyakinan kelas apa yang kalian bisa buat agar kelasnya itu menjadi bersih. Itu nanti mereka akan muncul ide-idenya. Kemudian, nah ini segitiga restitusi yang ini akan kita bahas berikutnya. Meliputi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menayakan keyakinan. Nah ini Bapak Ibu, segitiga restitusi kita sebagai guru harus mampu menerapkan ini. Caranya bagaimana saya juga masih belajar, nanti kita sama-sama belajar ya. Ketika kita secara personal menghadapi anak secara langsung, sebelum anak itu kita ajak ke guru BK, kita secara internal guru bisa menanganinya secara pribadi. Nanti dengan menerapkan teori segitiga restitusi. Nah ini, menstabilkan identitas, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Misalnya tadi, dari sering terlambat menjadi tidak terlambat, dari sering tidak mengerjakan PR menjadi rajin mengerjakan PR. Terus jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Wes gak tahu garap PR, tidak ditelusuri penyebabnya, langsung kita vonis. Oh bocah, bagaimana gitu ya? Kata-kata kita sebagai guru kotor, akhirnya keluar ucapan yang kurang baik yang itu menyakitkan buat siswa. Kemudian contoh ini ketika kita menghadapi anak seperti ini ya, yang pertama, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Kita itu dulu ya, kita stabilkan identitasnya dulu. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini, dan saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi berfokus pada memperbaiki masalah. Yang kedua, validasi tindakan. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi sebuah kebutuhan tertentu. Kemudian contoh ajuan pertanyaan, kamu bisa melakukan lebih gegabah lagi dari ini. Misalnya dia itu menarik udung temannya, tapi ketika dia ditanya biar dia itu, ini ya kita memvalidasi tindakan. Mungkin kamu bisa melakukan lebih gegabah dari sekedar menarik udung, tapi kenapa itu tidak kamu lakukan? Nanti akan dihitung alasan-alasannya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya ini kita terapkan teori kontrol tadi ya. Ajukan pertanyaan langsung. Apa yang kita yakini? Kalau kita di kelas, apa yang kita yakini di kelas ini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini contoh-contoh pertanyaan. Sebenarnya pertanyaannya banyak sekali, tergantung situasi dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa. Nah ini Bapak Ibu ada contoh praktek penerapan segitiga restitusi. Skenario kasusnya ya, pertengkaran yang terjadi antara Vira dan Dinda. Berawal ketika jam istirahat, Dinda membuka bekal makan Vira dan menumpahkannya tanpa sepengetahuan Vira. Kemudian Vira marah dengan membentak-bentak Dinda dan menarik kerudungnya Dinda hingga Dinda menangis. Dinda berkata, karena dia ditarik kerudungnya, dia jadi marah. Dasar kamu Vira udah jelek, pelit lagi. Nah, kemudian itu menambah kemarahan Vira. Nah ini ada contoh bagaimana segitiga restitusi itu memberikan solusi bagi kasus-kasus yang dialami siswa. Silakan Bapak dan Ibu sejenak memesan video ya, monggo.
Dia dulu. Tindakan yang kita lakukan membuka misalnya Mbak Dila dengan menumpangkan itu adalah masalah. Kayak Mbak Dila mewakili pemandangan jelas, dia mengalami dunia, itu masuk sebuah yang baik atau tidak? Baik, itu dia Mbak Dila sama Mbak Dila. Setiap manusia itu pasti berbuat kesalahan, pernah berbuat kesalahan, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita sebagai manusia harus berusaha melakukan perbaikan diri, itu ya, untuk menjadi pribadi yang baik dan tidak mengulangi kesalahan. Nanti kalian sudah mengetahui bahwa itu tindakan yang kalian lakukan dari kita adalah perbuatan yang tidak baik, gitu ya. Nah, Mbak Dinda sama Mbak Dila, kira-kira apa tindakan yang kalian lakukan tadi itu menurut kalian apakah melanggar keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Ya, keyakinan yang mana itu Mbak Dila? Ya, Mbak Dinda masih ingat keyakinan kelas? Apa itu? Nah, kalian akan kembali keyakinan kelas yang telah kita sepakati. Apakah Mbak Dinda sama Mbak Dila yakin bahwa saling menghormati, menghargai dan menyayangi itu menjadikan hubungan kalian dengan teman di kelas itu menjadi rukun, kondisinya tertib, aman, belajar juga nyaman? Apakah kalian meyakini itu? Yakini. Baik, terima kasih kalau kalian meyakini itu. Kira-kira sekarang pertanyaan sudah seperti ini. Kalau kalian sudah meyakini bahwa keyakinan kelas saling menghormati, saling menyayangi, saling menghargai sesama teman itu adalah baik, kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar keyakinan di kelas itu semakin kuat dan berkarya dan meyakini itu? Coba berlaku dulu. Nanti Mbak Dila mau memaafkan Mbak Dinda ya. Ya, Mbak Dinda, apa yang akan kamu lakukan sesuai dengan waktu adalah tidak melakukan tindakan seperti yang tadi kamu lakukan. Oh, itu bagus. Nah, sekarang masih tanya yang terakhir. Kira-kira kapan kamu akan menguatkan keyakinan kelas kalian? Tidak akan melakukan perbuatan lagi. Kapan akan kamu lakukan? Sekarang? Yakin? Sudah ada sekarang? Kan? Sudah, terima kasih. Terima kasih. Sangat bangga pada kalian. Keyakinan kelas itu harus kita jaga. Kita tanamkan dalam hati kita dengan kuat sehingga kelas kita menjadi kelas yang kondusif. Kalau kondusif, nanti belajar nyaman, dengan teman-teman juga hubungan yang baik, saling menyayangi. Nanti apa yang belum cita-cita kalian akan tercapai. Akan diberikan yang itu, sekarang kalian begitu. Jadi ya, semangat untuk buka wilayah ini menjadi pribadi yang baik. Siap? Siap. Jadi ya, baik sekarang dosen berikutnya saya saling memaafkan. Ya, ayo terus gimana? Aku janji di sini jadi sahabat yang baik dan tahu. Aku janji Oh ya sudah, tidak boleh sampai menangis nanti menyesali sekali kumpulkan juga saya maafkan. Ya, itu ya. Ya, sudah. Ya sudah, saya maafkan ya. Terima kasih. Kalian harus kembali menjadi pribadi yang baik dengan memegang teguh keyakinan kelas yang sudah disepakati. Yang rukun ya. Dan sekarang boleh kembali ke kelas. Terima kasih. Kamu anak-anak juga ya. Ya, terima kasih. Sampai kembali ke kelas. Terus. Demikian Bapak Ibu sedikit contoh penerapan segitiga restitusi dalam sebuah kasus di sekolah. Untuk penutup Bapak dan Ibu, guru hendaknya
emosional dan sosial yang baik untuk mewujudkan disiplin positif, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau seorang manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri dan bertanggung jawab. Bapak dan Ibu, demikian sedikit apa yang bisa saya imbaskan pada Bapak Ibu semua sebagai tugas kami di modul 1.4 budaya positif. Semoga ilmu yang saya imbaskan ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu, juga bermanfaat bagi sekolah kita. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asih, materinya sangat menarik sekali. Sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab kepada Bapak Ibu yang ngeresake ingin bertanya kepada Bu Asih, kami persilakan. Monggo. Ingkang badhe. Monggo Bu Kartini, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kami sangat senang dengan acara webinar ini karena menambah wawasan kami Bu Asih, terutama dalam menghadapi anak-anak di kelas. Yang saya rasakan seperti itu. Terkait dengan yang diterangkan Bu Asih tadi, penularan Bu Asih tadi, yaitu mengenai pokok bahasan disiplin positif Bu Asih. Kami tertarik tadi Bu Asih menjelaskan bahwa disiplin positif itu melakukan sesuatu terdorong dari internal Bu, dari internal anak ya Bu. Dan ini kami selama ini yang kami terapkan di kelas terutama Bu, untuk anak agar terdorong dari internal, kesadaran dari internal jika dia melakukan suatu kesalahan ya Bu, atau melanggar tata tertib katakanlah, itu kami jarang menemukan Bu ya dari internal, dari diri sendiri untuk sadar. Nah, oleh karena itu kami ingin bagaimana cara yang efektif Bu Asih agar kita dapat menciptakan disiplin positif anak-anak yang dari internal itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartini, pertanyaannya sangat mewakili sekali nggih. Langsung dijawab kali Bu Asih. Monggo. Terima kasih kepada Ibu Sri Sukartini atas pertanyaannya tentang materi disiplin positif ya. Bu Kartini, memang yang kita jumpai di sekolah itu untuk disiplin positif ini memang masih banyak anak-anak yang melakukan disiplin positif itu karena motivasi atau dorongan eksternal. Tadi yang saya sampaikan bahwa dia melakukan suatu perbuatan itu karena takut dihukum tadi ya, karena takut dihukum, karena malu, atau karena mungkin dia ingin mendapatkan imbalan, dia ingin mendapat reward seperti itu. Nah, ini memang yang ditanyakan Bu Kartini, langkah efektif apa yang bisa kita lakukan agar disiplin positif itu muncul pada diri anak-anak yang berasal dari motivasi intrinsik atau dorongan dari dalam. Nah, ini memang tadi saya sampaikan ketika saya menyampaikan materi ya, memang ini tugas yang tidak mudah bagi kita seorang guru untuk memunculkan motivasi intrinsik dalam diri anak. Nah tadi saya sampaikan, ini nilai dan peran kita sebagai seorang guru memang di situ. Yang mari kita bersama-sama mencari cara-cara efektif sesuai dengan kodrat anak. Jadi memang untuk dorongan motivasi internal ini kita juga harus menyelami kodrat anak juga ya. Tadi mungkin contohnya dia sering tidak mengerjakan PR. Ketika kita hukum di sekolah itu mungkin tidak menyelesaikan masalah, dia justru akan mengulang lagi. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenapa dia malas mengerjakan PR, bahkan membaca
jejer. Nah ini supaya anak itu terdorong mengerjakan PR dari dalam dirinya, bukan karena paksaan dari gurunya, karena dihukum sering mendapatkan konsekuensi dari pelanggarannya, yaitu kita melakukan, ini menurut saya bukan melakukan pendekatan pada diri anak dengan meyakini kodrat anak. Kita selami dulu, kita gali informasi apa yang menyebabkan anak itu sering tidak mengerjakan PR dengan menerapkan segitiga restitusi. Mungkin anak ditanya, apa alasan kamu tidak mengerjakan PR? Nanti kita akan tahu, dia akan menjawab secara jujur, saya tiap malam tidak pernah buka buku. Dan kenapa? Orang tua saya itu buka warung, saya harus ikut bantu ibu saya masak. Misalnya seperti itu ya. Itu nanti kita ketemu jawabannya. Terus alasannya apa? Kok kamu itu mengerjakan itu terus? Karena saya patuh dan taat pada orang tua saya. Kan dia sebagai anak juga harus memposisikan dia sebagai anak di dalam keluarga, dia harus bakti pada orang tuanya. Lalu di restitusi kita tanya lagi, kita gali lagi informasi. Kira-kira menurut kamu caranya bagaimana supaya kamu bisa mengerjakan PR dan bisa membantu orang tua? Nanti anak akan muncul ide sendiri, Bu. Kenapa dia muncul ide? Karena dia merasa tadi menghargai dirinya sendiri. Nanti akan muncul intrinsiknya ya. Oh iya, aku sudah menempatkan diri sebagai seorang anak di rumah, saya bakti sama orang tua saya. Berarti saya juga harus bakti sama guru saya di sekolah. Akhirnya mungkin dia membuat jawaban, saya harus pandai membagi waktu. Nah itu bagaimana cara bagi waktunya, nak? Ya nanti saya mengerjakannya sore hari dulu, tetap saya kerjakan dulu saya gitu ya. Nanti malam saya bagi ibu saya, sore saya mengerjakan PR. Nah itu fungsinya. Nanti saya sampaikan segitiga restitusi itu sebagai salah satu solusi ketika kita menemukan masalah-masalah pada siswa kita. Kita gali dulu informasinya dengan melihat kodrat anak tadi. Atau mungkin ada masalah di kembali ke kodrat anak dulu gini, kodrat anak, kemudian baru kodrat alam, kemudian kodrat zaman. Tapi yang paling penting adalah kodrat anak dulu. Itu cara efektif. Jadi dengan menerapkan segitiga restitusi seperti langkah-langkah yang saya contohkan lagi, terus nanti di endingnya anak ditanya, kapan kamu siap melakukan itu? Mulai besok saya diberi PR lagi, pasti saya kerjakan. Misalnya seperti itu ya. Akhirnya muncul dorongan intrinsik pada dirinya. Demikian ini mungkin yang saya sampaikan. Apabila belum cukup memuaskan, nanti monggo kita sama-sama belajar atau mencari literatur yang lain. Mohon maaf kalau kurang pas dia bukan. Jadi terima kasih Bu Asih. Pripun bukan ini sudah puas. Sampun nggih, jawaban yang luar biasa dari Bu Asih. Selanjutnya pertanyaan, mungkin ada Bapak Ibu guru yang badhe. Oh izin Bu Mariati monggo. Terima kasih waktu yang diberikan. Bu Asih, kami sangat tertarik apa yang disampaikan atau di topik webinar Bu Asih, yang mana semua topik itu ternyata itu sama antara guru mapel dan BK. Masuk keyakinan itu, kalau kami keyakinan karakter anak, keyakinan sifat, keyakinan masa depan dan lain sebagainya, itu anak punya inisiatif sendiri untuk menempelkan di papan tulis, itu ternyata sama. Yang kedua juga segitiga restitusi, kami juga memakai, kalau ada kasus juga memakai seperti itu. Ternyata penanganan antara guru mapel dan guru BK itu sama. Di sini tadi ada konsep pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu menuntun kodrat anak, menuntun kodrat alam dan zaman. Di situ ada konsep disiplin positif pembelajaran tentang restitusi. Ada berapa tadi? Ada lima positif kontrol untuk paradigma ini. Yang kami tanyakan, walaupun penanganan ini kita sesuaikan dengan masalah masing-masing anak, posisi kontrol
yang paling ideal kita terapkan dari guru pembimbing sebagai pemimpin pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih Bu Mariati atas pertanyaannya. Langsung dijawab Bu Asih. Terima kasih Bu Mariati selaku guru BK yang telah bertanya, yang ternyata memang guru BK dengan guru mapel memang benar harus bersinergi, bergandengan tangan untuk bersama-sama mengantarkan anak-anak kita pada disiplin positif, kita gerakkan bersama, ya, sehingga anak-anak yang kita impikan dengan pembelajaran paradigma baru yang sekarang yang diharapkan itu belajar, merdeka belajar sesuai keinginannya, sesuai latar belakangnya, karakternya, tetapi tetap menjunjung tinggi keyakinan-keyakinan bersama, terutama dengan menegakkan disiplin positif. Dengan disiplin positif nanti akan tercipta budaya positif. Nah, yang ditanyakan Bu Mariati tadi itu tentang 5 posisi kontrol dulu. 5 posisi kontrol. Sofi, saya buka lagi dulu. Sebentar. Nah, ini 5 posisi kontrol. Dari 5 posisi kontrol yang harus diterapkan guru, dari 5 itu penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Manakah yang paling ideal? Manakah yang paling ideal kita terapkan sesuai dengan kondisi peristiwa yang dialami anak? Nah, ini Bu Mariati, saya menerima materi di modul 1.4 ini selama 2 minggu, 2 pekan, insya Allah yang sudah saya serap itu ada posisi yang paling bagus itu manajer. Tapi syarat untuk kita memposisikan sebagai manajer itu kita harus melampaui dulu 2 sebelumnya, Bu. Kita harus bisa sebagai teman anak. Itu yang pertama kuncinya sebelum sebagai manajer. Yang kedua, kita harus bisa memantau. Nah, sebagai teman bagaimana? Kita harus melakukan pendekatan personal kepada anak secara pribadi. Misalnya, satu kelas saya ada 32 siswa, yang berkasus itu 7. Berarti saya dari 7 itu saya harus betul-betul bisa menjadi teman dia. Saya secara personal dekat dengan dia, saya tahu kodrat alamnya di rumah dia bagaimana, sehingga saya terapkan segitiga restitusi itu, saya dapat mencari solusi-solusi permasalahan yang mereka hadapi sebagai teman dulu, ya. Jadi kita secara bertanya sebagai teman, seperti kalau kita berteman itu pertanyaannya data, ekspresi wajahnya tenang, menyenangkan gitu. Kemudian yang kedua, pemantau. Kita harus bisa memantau dari 7 alat tadi saya contohkan. Saya harus punya daftar pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah dilakukan. Saya pantau, ya, kemudian dia saya ingatkan dengan peraturan dan konsekuensi yang harus dia terima dengan tindakan yang dia lakukan tadi pelanggarannya. Nah, baru kalau kita sudah menerapkan 2 itu, bisa memposisikan sebagai teman, bisa memantau, kita tahu betul data anak tadi, baru kita bisa memposisikan sebagai manajer. Ya, begitu Ibu Mariati. Jadi yang paling ideal manajer, ini kita coba juga di sekolah kita pertama kita sebagai teman dulu, pemantau, setelah itu manajer. Nanti enak, kita jadi tahu permasalahan anak-anak kita, oh anak ini begini, kita tahu dulu. Jadi memang pesan dari modul 1.4 ini, kita tidak boleh membiarkan anak-anak kita tidak boleh acuh masa bodoh dengan perkembangan anak-anak kita, tapi sebaliknya kita harus menuntun mereka sampai itu mereka itu menemukan kodrat dirinya, sampai dia menemukan karakternya yang sebenarnya, gitu ya, sampai menjadi pribadi yang sesuai dengan profil
Ini memang tidak tugas yang ringan buat kita semua, tapi kita harus bersama-sama bergerak untuk mewujudkan budaya positif demi terwujudnya karakter murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Demikian Bu Mariati, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih Bu Asi atas jawabannya. Bu Mariati pripun sampun nggih. Dadangnya apa tidak? Sudah nggih. Luar biasa sekali tanya jawab hari ini dan sudah terjawab oleh Bu Asi. Selanjutnya yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara aksi nyata modul 1.4 webinar budaya positif implementasi keyakinan kelas dalam menanamkan budaya positif di kelas dan di sekolah oleh Ibu Asi Susilowati, sarjana pendidikan, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Rembang. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Santi, salah satu guru BK dari SMP Negeri 1 Hulu yang merupakan teman sejawat dari Asi Susilowati SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Rembang, di mana beliaunya sudah melaksanakan webinar aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan tema implementasi disiplin positif pada lingkungan kelas dan lingkungan sekolah. Dari apa yang disampaikan oleh Bu Asi, ada beberapa poin yang menggerakkan hati kami. Yang pertama yaitu tentang posisi kontrol, di mana ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu adalah penghukum, berikutnya pembuat rasa bersalah, terus yang ketiga adalah teman, yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Di mana dari materi tersebut kita bisa menilai diri kita sendiri, kita itu berada di posisi berapa, dan kita berusaha untuk bisa mencapai posisi manajer, di mana merupakan posisi terbaik dari 5 posisi kontrol tersebut. Semoga dengan bertahap kita bisa mencapai posisi tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah tentang segitiga restitusi, di mana itu adalah upaya kita untuk membantu anak menyelesaikan masalah dan mengambil kesimpulan dari apa yang dilakukannya. Itu tadi beberapa poin yang sangat mengena di hati kami. Kemudian webinar yang disampaikan Bu Asi adalah webinar yang sangat luar biasa dan menggerakkan hati kami para guru di SMP Negeri 1 Hulu untuk lebih semangat lagi dalam mendidik anak-anak kami, lebih semangat lagi untuk mencetak anak-anak kami menjadi anak-anak yang berkarakter dan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.